Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, apa kabar? Kita kembali lagi ke kuliah PBK. Insya Allah pada kesempatan minggu ke-5 ini kita akan mempelajari pengenalan apa saja jenis-jenis logam yang ada di lingkungan industri dan kemudian bagaimana caranya logam ini kemudian diproses dan aplikasi pada logam. Kemudian di minggu ke-6, materi minggu ke-6 adalah masih berkaitan dengan logam, yaitu tentang diagram fase. Nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terkait dengan PBK di logam, yaitu tentang bagaimana caranya mengetahui komposisi dari masing-masing paduan logam. Nah, ini nanti digunakan diagram fase untuk membantu menghitungnya. Insya Allah materi itu akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian untuk materi yang ketujuh di PBK, insya Allah nanti kita akan melakukan review seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk asesmen di UTS ini nanti akan ada beberapa asesmen yang mengukur untuk teman-teman terkait dengan sifat ilmu bahan, antara lain adalah sifat mekanik, kemudian sifat termal, dan sifat elektrik bahan. Kemudian nanti ada asesmen yang berkaitan juga dengan materi yang akan saya sampaikan sekarang terkait dengan jenis-jenis logam dan bagaimana caranya memproses kemudian aplikasinya dan kemudian diagram fase gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa memantau Google Classroom terus begitu ya untuk postingan-postingan terkait dengan materi dan video yang sudah saya buatkan. Oke, kita mulai di kuliah kita ke-5 minggu ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, terkait dengan aplikasi dan pemrosesan paduan-paduan logam di Kalister ini nanti ada di chapter 11. Lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca begitu ya di chapter 11 di Kalister begitu. Nah, apa saja sih sebenarnya poin-poin penting yang ada di bab 11 di Kalister yang berkaitan dengan teknik pemrosesan dan aplikasi pada paduan-paduan logam, yaitu nanti teman-teman akan saya ajak untuk mengenal lebih jauh tentang klasifikasi logam yang dipakai di industri material, di ilmu material, bagaimana klasifikasinya, kemudian bagaimana memproses dari paduan-paduan logam itu, dan kemudian nanti kita akan mempelajari apa sih sebenarnya efek dari proses-proses atau teknik fabrikasi yang sudah biasanya dikerjakan untuk terkait dengan paduan logam. Baik, kita lanjutkan. Nah, secara umum paduan logam itu nanti akan kita bagi menjadi dua kelompok utama begitu teman-teman, yaitu yang pertama adalah paduan logam ferrous atau yang di dalamnya paduan logam ini nanti ada Fe-nya. Jadi ferrous alloy. Kemudian ada juga yang non ferrous alloy. Jadi non ferrous alloy ini adalah paduan-paduan logam yang terkandung di dalamnya tidak ada logam Fe. Jadi bisa mungkin Ni dengan Cu, bisa Mg dengan Al, bisa Zn dengan Ni, atau bisa paduan 3 zat begitu ya, bisa Ni, Cu, Zn, atau Zn dengan Al dengan Mg begitu. Jadi tidak ada Fe, kita sebut dengan non ferrous alloy, tetapi kemudian jika paduan logam itu ada Fe-nya maka kita sebut dengan ferrous alloy. Nah, kemudian lebih detail ya terkait dengan ferrous alloy ini kita akan melihat dari kandungan karbonnya. Jadi kalau semisal kita berbicara terkait dengan ferrous alloy, maka akan selalu berdekatan dengan kandungan karbon yang terkandung di dalam paduan logam tersebut begitu teman-teman. Karena apa? Karena ferrous alloy atau paduan logam yang mengandung besi atau Fe ini senantiasa akan terkandung karbon di sana, karena
kelimpahannya di alam, logam besi itu ada dalam berupa F2C atau Fe2O3. Jadi kebanyakan paduan logam besi itu memang akan berikatan dengan ikatan karbon, dengan atom karbon, sehingga kadar karbon yang terikat bersamaan dengan besi ini nanti akan mempengaruhi dari performa dari ferrous alloy itu sendiri. Nah, dari sisi kelompok ferrous alloy itu nanti akan kita bagi menjadi dua bagian, dan nanti setiap bagian pun juga akan kita bagi kembali. Untuk ferrous alloy akan kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama steel atau baja, yang kedua adalah cast iron atau besi tuang. Jadi baja secara harfiah itu adalah kandungan paduan logam yang mana ada kandungan 1,4% karbon di dalam paduan logam itu. Jadi paduan logam Fe yang di sana terkandung 1,4% berat dari karbon. Sedangkan untuk cast iron atau besi tuang ini dia memiliki kandungan karbon yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 3 sampai 4,5% berat di per kelompok berat dari paduan logamnya. Nah, dari untuk steel dan cast iron ini nanti akan berpengaruh terhadap bentuk, Dek. Jadi diagram fasenya itu nanti berbeda. Jadi kalau untuk cast iron akan berpotensi untuk bisa jauh lebih mudah dicairkan dibandingkan steel. Kita lihat dari grafik figur nomor 924 di Kalister edisi ke-8, begitu, bahwa ternyata cast iron ini nanti di area 3 sampai 4,5% berat. Jadi 3 sampai 4,5% berat dari karbon. Sedangkan kalau baja kita masih ada di 0 sampai 1,4%. Jadi 0 sampai 1,4%. Nah, dari sisi diagram fase ini kita bisa melihat bahwa pada suhu pada konsentrasi 3% karbon, begitu, ternyata teman-teman cukup memerlukan suhu sekitar 1.300 begitu ya, 1.300 derajat Celcius untuk bisa mencairkan logamnya. Dan di sisi lain, kalau semisal teman-teman mau ingin mencairkan baja di sini atau steel di sini, teman-teman untuk di 1% aja teman-teman membutuhkan suhu yang jauh lebih tinggi, 1.500. Itulah kenapa performa dari fase cast iron ini lebih sedikit atau memerlukan suhu yang lebih sedikit untuk bisa melelehkan antara dua paduan logam itu. Jadi Fe dan C itu nanti paduan logamnya jauh lebih mudah untuk cair. Itulah kenapa cast iron kita sebut dengan besi tuang. Tapi di steel dia kemungkinan atau memerlukan suhu lebih tinggi untuk mencairkan paduan logam ini. Begitu dari sisi diagram fasenya. Nah, prosentase antara gamma plus L, L plus Fe3C nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya. Di sini diagram fase sangat bisa kalian hitung untuk berapa massa Fe-nya, berapa massa gamma-nya, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, dari steel untuk 1,4 dari range 0 sampai 1,4% karbon, ternyata kita akan membagi kembali jenisnya. Jadi steel itu nanti pun akan kita bagi menjadi dua hal, yaitu low alloy dan high alloy. Kalau low alloy ini akan kita lihat berdasarkan kandungan karbon yang terkandung di dalam baja tersebut, teman-teman. Yaitu jika semisal dia kurang dari 0,25% karbon, kita sebut dengan low alloy, steel low alloy atau SLA atau LAS, low alloy steel, atau kemudian medium karbon. Medium karbon ini adalah yang memiliki kandungan persen karbonnya adalah 0,25 sampai 0,6% berat.
high carbon di antara 0,6 sampai 1,4% berat. Bedanya apa? Teman-teman bisa lihat dari sisi sifatnya, begitu ya, dari sisi sifatnya. Semakin ke sana nanti semakin banyak karbon, semakin banyak kandungan karbonnya, dia nanti akan seperti apa, gitu ya. Kita lihat dulu. Masing-masing dari aplikasi untuk low alloy itu nanti bisa berbeda-beda. Ada yang kita ke low carbon dulu. Kalau untuk low carbon steel ini memiliki kandungan, begitu ya, memiliki sifat fisis yang pertama, tensile strength-nya tidak ada nilainya begitu. Jadi tensile strength-nya cenderung negatif, cenderung bisa kita abaikan karena sangat kecil. Tetapi dia memiliki elongasi, gitu ya, persen elongasi yang lebih besar, gitu. Jadi ada tanda plusnya di sini. Kemudian dari sisi hardenability atau kekerasan, ternyata hardenability-nya dari low carbon steel ini juga tidak ada, begitu deh. Jadi tidak ada nilainya. Nah, semakin meningkatnya angka persen karbon atau kadar impuritas karbon di dalam paduan logam ini, ternyata kita akan menambah hardenability-nya atau kekerasan di dalam bahan tersebut, di dalam paduan baja ini. Jadi low carbon tidak ada, kemudian medium carbon ada 1, kemudian high carbon pun nanti akan ada 2. Kita lihat dari plain low, medium, high carbon ya, high carbon steel. Kalau plain kita lihat 0, awalnya nggak ada, kita ada 1 dan semakin meningkat untuk hardenability-nya. Sedangkan untuk tensile strength, kekuatan terhadap gaya tarik, gitu ya, kekuatan terhadap gaya tarik, ternyata low carbon pun akan meningkat sifatnya seiring bertambahnya karbon yang terkandung di dalamnya. Jadi low carbon tidak ada, kemudian medium carbon ada, kemudian high carbon pun ada. Dan di sisi lain, kebalikannya untuk persen elongasi atau kemungkinan karbon ini akan berubah panjangnya terhadap deformasi suhu atau tekanan atau gaya, ternyata kalau yang low carbon dia memiliki kandungan persen elongasi yang cukup positif dibandingkan medium carbon dan high carbon. Jadi semakin ke sini karena hardenability-nya semakin besar, kekerasannya semakin besar, maka otomatis sifat elongasinya atau kemungkinan dia memuai atau melebar terkena tekanan pun juga akan semakin kecil, seperti itu. Untuk aplikasinya low carbon steel kita akan biasanya gunakan untuk lempengan, begitu ya, lempengan baja. Biasanya ini nanti untuk tangki, teman-teman. Jadi untuk tangki simpan biasanya kita akan pakai low carbon steel. Sedangkan untuk medium carbon steel kita biasanya gunakan ini untuk alat-alat pesawat yang berfungsi untuk memotong, begitu ya, bisa hammer, bisa blade, bisa mata pisau, kemudian mata, kalau semisal di alat proses berarti digunakan untuk crusher, gitu ya, untuk crusher, untuk grinder, biasanya kita alat prosesnya kita pakai medium carbon steel. Selainnya untuk high carbon steel biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi terkait dengan drilling, kemudian source dan dice ya. Jadi ada gergaji begitu yang memiliki ikatan karbon yang lebih tinggi, biasanya alat-alatnya jauh lebih keras, bahannya bisa untuk baut begitu, obeng begitu di high carbon steel. Nah, selain low alloy, steel juga ada kandungan yang namanya high alloy. Kalau high alloy di sini kandungan karbonnya di sekitaran 1,4% karbon. Istilahnya untuk high alloy nanti kita sebut dengan stainless steel. Kalau stainless steel ini memiliki tambahan, gitu ya, tambahan Fe dan C ini ditambahkan kromium, nikel, dan molybdium. Jadi Cr, Ni, dan Mo. Nah, aplikasi untuk stainless steel biasanya digunakan untuk
alat-alat yang beroperasi pada suhu tinggi karena stainless steel memiliki keistimewaan begitu agar dia tahan korosi. Biasanya dipakai untuk perancangan turbin, perancangan furnace, atau perancangan alat proses yang lain yang memiliki atau membutuhkan suhu aplikasi yang cukup tinggi di dalamnya. Jadi seperti itu, ini adalah kelompok utama untuk kelompok steel atau baja. Nah, teman-teman, di low carbon, medium carbon, dan high carbon pun selain kita bisa aplikasikan itu saja, jadi Fe dengan 0,25% karbon, atau Fe dengan 0,25 sampai 0,6% karbon, atau Fe dengan 0,6 sampai 1,4% karbon, teman-teman pun bisa melakukan modifikasi dengan cara menambahkan beberapa paduan logam yang lain agar low carbon ini bisa lebih menambah sisi sifat dari hardenability, tensile strength, dan elongasinya tadi. Jadi untuk low carbon, jika semisal teman-teman menambahkan kromium atau vanadium atau nikel dan molybdium di kandungannya, maka hardenability yang awalnya tidak ada, dia akan bertambah begitu, ada peningkatan untuk nilai hardenability dan juga nilai tensile strength yang awalnya tidak ada negatif, ada nolnya, jadi akan muncul tensile strength. Jadi masih kita akan melihat atau meninjau juga terkait dengan tensile strength untuk low carbon yang sudah ditambah beberapa logam. Tapi jika low carbon yang tidak ditambahin logam atau plain, kita tidak meninjau tensile strength-nya karena memang negatif angkanya. Nah, untuk elongasi, dia akan tetap ada. Jadi sifat elongasi di low carbon, walaupun kita tambahkan logam sedemikian rupa, dia akan tetap ada nilainya. Begitu teman-teman. Tetapi di sisi lain, elongasi pun jika kita tambahkan di medium carbon, high carbon, dengan berbagai bantuan paduan logam yang lain, ternyata sifat elongasi ini akan justru hilang gitu. Jadi di medium carbon dan high carbon, jika kita tambahkan paduan logam yang lain, maka sifat elongasi ini justru hilang, dan sifat hardenability dan tensile strength-nya pun akan meningkat. Yang awalnya positifnya 1 jadi positifnya 2, yang awalnya positifnya 2 menjadi positifnya 3. Begitu, Dik. Jadi semakin ke sana kita bisa simpulkan begitu, semakin banyak begitu ya, semakin banyak kandungan karbonnya dan semakin banyak modifikasi atas golongan karbon yang sama, ternyata dia akan menambah kekuatan dan kemudian mengurangi ductility atau mengurangi sifat retak terhadap logam. Dan sisi lain, karena kekuatannya semakin menambah, maka otomatis biaya untuk desainnya pun juga akan semakin lebih tinggi untuk steel. Nah, ini kenapa kemudian kita akan melihat begitu kandungan karbon senantiasa kita akan cek jika semisal teman-teman meninjau terkait dengan ferrous alloy, karena ini. Jadi bagaimana caranya kita atau industri-industri pengecoran logam ini memperoleh Fe cair begitu ya, Fe cair dengan menggunakan beberapa tahapan utama. Jadi pengecoran logam atau pelelehan logam Fe dari biji besi ini akan dilaksanakan atau dilakukan di suatu furnace yang kita sebut dengan blast furnace. Kenapa kita sebut blast furnace? Karena reaksinya sangat cepat di sini, teman-teman. Suhunya tinggi, tetapi reaksinya cukup cepat untuk kita dapatkan molten iron atau Fe cair ini. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk proses pemurnian besi dari biji besinya? Kita membutuhkan jelas yang pertama adalah biji besi, kemudian karbon. Jadi karbon di sini untuk sumber panas, sumber energi.
Kemudian di sini ada limestone atau CaCO3 atau batu kapur yang nanti yang berfungsi untuk sebagai purifikasi. Jadi ada Fe2O3 gitu ya, biji besi di alam ada dalam wujud Fe2O3, kemudian karbon C untuk arang, untuk bahan bakar, sedangkan limestone CaCO3 atau batu kapur untuk purifikatornya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama akan terjadi reaksi pembangkitan panas atau di sini nanti akan ada panas yang dibangkitkan oleh coke atau oleh karbon. Nah, di dalam blast furnace. Nah, gimana caranya? Kita tambahkan udara juga sih sebenarnya. Jadi udara selain padatan kita munculkan dari atas furnace, kita alirkan udara juga masuk dari bawah. Nah, udara ini akan mengandung oksigen yang kemudian nanti akan bereaksi dengan karbon, sehingga membentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida memiliki panas generasi yang lumayan cukup tinggi, begitu sehingga proses pembakaran C dengan CO2 dengan O2 membentuk CO2 ini nanti akan membentuk suhu yang cukup tinggi, sehingga suhunya tinggi, kemudian suhu inilah yang kemudian akan kita gunakan untuk cracking atau memisahkan Fe2O3 menjadi Fe. Nah, caranya adalah kita akan lakukan proses reduksi, berarti proses reaksi redox terhadap karbon dioksida yang terbentuk dengan Fe2O3. Langkahnya kita lakukan proses reduksi dulu terhadap karbon dioksida dengan karbon. Jadi karbon yang kita masukkan di sini, jadi arang yang kita masukkan ke dalam blast furnace memang kita injek secara berlebihan, begitu. Kita injek secara berlebihan agar terjadi proses reduksi yang intinya akan membuat pembakaran yang tidak sempurna dari karbon. Yang awalnya karbon ini terbakar sempurna menjadi CO2, karena banyaknya C yang kemudian kita umpankan juga ke dalam blast furnace, maka karbon dioksida pun akan cenderung melakukan reaksi reduksi, menurunkan nilai biloxnya begitu menjadi karbon monoksida, atau dengan reaksi CO plus C menjadi 2CO. Panasnya dari 2CO ini kemudian akan kita pakai untuk melelehkan atau kita pakai untuk memisahkan oksigen dari Fe2O3-nya. Jadi dengan reaksi 3CO plus Fe2O3 jadi 2Fe plus 3CO2. Begitu teman-teman. Jadi dari sisi ini adalah reaksi reduksi untuk biji besi, ada dua reaksi ini yang utama yang terjadi di dalam blast furnace. Nah, kemudian proses ini karena kemudian Fe ini fasenya adalah padat, kemudian berangsur-angsur menjadi leleh, menjadi cairan. Fe2O3 di sini padat, kemudian Fe di sini awalnya padat jadi cair, CO2, CO, C di sini juga padat, CO2 dan CO ini gas, maka gas CO dan CO2 nanti akan senantiasa keluar. Jadi ada beberapa yang keluar dari atas furnace, dan kemudian untuk CaCO3 ini akan berfungsi untuk mentrap gas tersebut. Jadi gas CO2 dan CO yang terjadi atau yang dihasilkan di dalam blast furnace yang berkaitan dengan reaksi reduksi Fe ini akan berpotensi merusak lingkungan, begitu teman-teman, sehingga kita akan kurangi kadarnya, kita akan jerap, kita akan purifikasi CO dan CO2-nya ini dengan menggunakan CaCO3, karena secara sifat kimianya CaCO3 ini dapat menjerap karbon dioksida. Jadi CaO kita akan serap begitu dengan CO2, kita akan jerapkan dengan CO2 sehingga nanti dia akan menjadi CaCO3. Nah, CaO ini pun juga akan menyerap CO sehingga nanti akhirnya
gas yang terbuang keluar ini jauh lebih sedikit, dan slag atau limbah padat dari sifat reduksi. Jadi proses reduksi ini yang merupakan hasil samping absorpsi CO2 dan CO terhadap CaCO3 ini akan menjadi limbah padat yang kemudian akan diperoleh, yang kemudian akan bisa ditreatment lebih mudah dibandingkan dengan jika kita mengelola limbah gas, begitu teman-teman. Nah, sehingga begitulah jadi prosesnya. Di dalam blast furnace akan ada 3 reaksi, yaitu kita akan tambahkan panas di dalam blast furnace dengan bantuan karbon. Kemudian ada reaksi utamanya, yaitu reaksi reduksi biji besi menjadi Fe dengan cara melakukan reaksi reduksi baik untuk CO2 terhadap karbon atau gas CO ini nanti terhadap Fe2O3 agar menjadi Fe. Kemudian proses purifikasi ini akan berfungsi untuk menjerap gas CO dan CO2 yang terlalu banyak yang sebelum keluar akan kita serap dengan CaO agar dia nanti menjadi slag, agar menjadi limbah padat yang jauh kita bisa lebih mudah untuk treatment atau mengelola limbahnya. Seperti itu. Nah, ini adalah sedikit nomenklatur yang mungkin nanti teman-teman akan lebih banyak baca di Kalister. Jadi untuk nomenklatur terhadap baja ini akan kita kodekan berdasarkan IC atau SAE. Ini adalah standar penomoran penamaannya saja, ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika begitu. Kita lihat dari awal gitu deh. Jadi nomenklaturnya nanti akan ada 4, terdiri dari 4 digit angka yang nanti harus teman-teman ingat adalah 2 digit angka di belakang, 2 digit angka di depan. Jadi digit nomor 1 sama digit nomor 2. Di sini ada kelompok-kelompoknya yang berdasarkan dengan kandungan paduan logam yang terkandung di dalam baja tersebut. Jadi semisal kalau untuk 10 itu ternyata adalah plain carbon steel. Jadi carbon steel yang tidak ada tambahan logam apapun. Jadi ya hanya Fe sama C saja. Sehingga kalau 10XX maka 10 ini adalah plain carbon steel, sedangkan XX yang kedua dan ketiga, digit ketiga dan keempat ini adalah menandakan berapa persen karbon yang terkandung di dalam paduan logam tersebut. Jadi contohnya kalau 10 tadi kan plain carbon steel ya. Kalau ternyata steelnya nanti adalah 1060, maka 6 ini adalah 0,6. Jadi 0,6% karbon. Jadi 60 ini adalah 0,60%. Jadi kalau semisal nanti 1048 ya berarti 0,48% karbon. Jadi kalau semuanya 1060 steel maka dia adalah plain carbon steel yang mengandung 0,60% karbon. Kalau 1048 berarti plain carbon steel yang mengandung 0,48% berat karbon. Gitu teman-teman. Selain 10 ada 11, 15, 40, 43 dan 44. Semakin banyak angka digit nomor satunya, gitu, angka digit pertamanya dia akan mengandung banyak kandungan logamnya, gitu ya. Dan ini bisa teman-teman tidak perlu dihafal, biasanya sudah ada keterangan digit pertama dan digit kedua itu artinya apa. Jadi 10 itu apa, 11 itu apa, 40 itu apa, 43 itu apa. Tetapi yang perlu diingat adalah dua digit terakhir, jadi digit ketiga dan digit keempat ini nanti menandakan persen 0, sekian persen berat terhadap C-nya. Begitu. Oke. Itu tadi untuk steel. Kemudian untuk stainless steel, ini tadi yang iron based alloy. Tadi kan ada yang high alloy
dan low alloy ya. Ini adalah yang untuk low alloy. Kalau yang high alloy atau stainless steel, dia memiliki kandungan kromium minimal 11%. Ciri-ciri untuk stainless steel adalah kromiumnya yang sekitar 11%. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke cast iron atau besi tuang. Dia memiliki kandungan persen karbon di dalamnya adalah sekitar 3 sampai 4,5 gitu ya, 3 sampai 4,5% biasanya yang terkandung di dalamnya, teman-teman. Nah, kenapa disebut dengan cast iron atau besi tuang? Memang biasanya dia memiliki titik leleh yang jauh lebih rendah dibandingkan baja, dibandingkan dibandingkan steel tadi, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mentreatment atau membuat paduan logam ini dengan cara kita lelehkan dulu, kemudian kita tambahkan paduan logamnya. Nah, karena kemudian lebih mudah untuk kita lelehkan atau kita castingkan, maka sifat umum dari cast iron ini akan jauh lebih brittle atau jauh lebih rapuh jauh lebih lemah dibandingkan steel yang sebelumnya. Nah, untuk prosesnya, tipe-tipe cast iron itu nanti ada 5 ya. 5. Yang pertama adalah gray iron, ductile iron, wet iron, kemudian malleable iron, dan compacted graphite iron. Bedanya hanya di ini, teman-teman, di kandungan apa saja tuh yang ada di dalam cast iron tersebut. Kalau gray iron di sini nanti terdapat grafit. Jadi C-nya dalam wujud grafit, bukan karbon, tapi grafit benar-benar C karbon full begitu. Nah, gray iron biasanya cenderung lebih mudah jika semisal lebih kuat jika semisal kita lakukan teknik kompresi, dan biasanya dia mudah untuk wear resistant, jadi gampang untuk dilas gitu ya, jadi gampang untuk dilas. Yang selanjutnya adalah ductile iron. Kalau ductile iron, kalau gray iron ini tambahannya adalah grafit, kalau ductile iron ini tambahannya adalah magnesium atau Ce atau Ce ya. Nah, ini kemudian kalau wet iron ini tambahannya adalah silikon. Kemudian kalau malleable iron itu kita tambahkannya juga grafit di sini, teman-teman, karena hitam ya, grafit, tetapi treatmentnya sekitaran 800 sampai 800 sampai 900 derajat Celcius. Insya Allah itu untuk cast iron tidak terlalu banyak. Nah, yang membuat dia berbeda begitu terhadap steel ini adalah gimana caranya memproduksinya. Jadi untuk memproduksi cast iron, karena cast iron ini prosesnya betul-betul hanya casting, teman-teman. Jadi Fe kita lelehkan pada suhu lelehnya, kemudian kita tambahkan karbon, kemudian kita mungkin tambahkan zat yang lain, bisa Mg, bisa Ce, begitu. Kemudian kita akan biarkan, gitu ya, kita akan biarkan proses itu mendinginkan, dingin begitu ya, dingin. Nah, proses untuk mendinginkan ini bisa jadi cepat, bisa jadi moderat, atau bisa jadi sangat lambat untuk proses coolingannya. Karena kecepatan pendinginan ini pun juga akan mempengaruhi tingkat dari sifat fisik dari cast iron tersebut. Untuk wet cast iron atau yang mengandung silikon tadi, silikon oksida SiO2, ternyata dia akan mendapatkan perlakuan phase cooling atau coolingnya secara lebih cepat. Tetapi untuk yang gray iron yang kita tambahkan Mg tadi, ternyata prosesnya adalah slow cooling gitu. Jadi ada yang slow, ada yang fast, ada yang moderat untuk proses pengeringannya. Dan terkait dengan kekurangan dari ferrous alloy, baik itu cast iron atau steel, dia memiliki kecenderungan densitas yang besar begitu ya, jadi logamnya densitasnya besar sehingga cenderungnya dia berat untuk aplikasi, untuk distribusi. Jadi jika teman-teman pertimbangkan
Yang penting alatnya tidak terlalu berat, bahannya tidak terlalu berat, maka pertimbangan untuk ferrous alloy pun juga perlu dipertimbangkan untuk dibeli begitu, walaupun kuat, walaupun tensile strength-nya kuat, walaupun elongasinya kecil, tapi dia memiliki densitas yang jauh lebih tinggi begitu. Nah, kemudian dari sisi konduktivitas listriknya atau kemungkinan dia dapat menghantarkan listrik pun ternyata kecenderungannya relatif rendah. Jadi itu limitasinya. Jadi ferrous alloy walaupun kandungan besinya bagus, dia tidak mudah atau tidak pas jika misal nanti teman-teman gunakan untuk mengaplikasikan alat-alat yang mengandung atau membutuhkan tenaga konduktivitas listrik yang tinggi. Dan kemudian yang ketiga yang merupakan limitasi dari ferrous alloy selain stainless steel adalah hampir semua ferrous alloy baik itu steel ataupun cast iron dia tidak tahan korosi begitu. Jadi korosinya lumayan cukup gampang terjadi di ferrous alloy. Itu untuk ferrous alloy. Kemudian kelompok logam yang kedua, paduan logam yang kedua adalah non-ferrous alloy, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau non-ferrous alloy, paduan logam ini tidak akan ada kandungan Fe di dalamnya, begitu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara di ilmu material terkait golongan non-ferrous alloy, itu kita akan bagi menjadi 6 paduan logam utama yang paling besar, begitu ya. Yang pertama adalah aluminium alloy atau Al alloy. Ini nanti kecenderungannya dari semua non-ferrous alloy ini memiliki keuntungan dibandingkan ferrous alloy tadi adalah memiliki densitas yang jauh lebih rendah dibandingkan ferrous alloy ya. Jadi lebih secara aplikasi, secara distribusi pengangkutan ini masanya jauh lebih kecil dibandingkan yang ferrous alloy. Oke, Al alloy atau aluminium alloy ini memiliki densitas 2,7 gram per sentimeter kubik atau kilogram per desimeter kubik, kilogram per liter gitu. Nah, aluminium alloy biasanya digunakan untuk struktur pesawat terbang ya, struktur pesawat terbang karena densitasnya memang sangat lumayan cukup kecil dan sepertinya yang paling kecil, yang paling kecil nanti adalah magnesium, ya cukup relatif kecil dibandingkan titanium alloy nanti. Biasanya kalau untuk aluminium alloy, temannya untuk memadukan aluminium ini ada Cu, ada Mg, Si, Mn, dan Zn. Dan biasanya digunakan untuk struktur pesawat terbang, jadi suku cadang pesawat terbang atau packing ya, pemakingan. Bungkus kaleng gitu biasanya kita pakai aluminium. Kemudian kelompok yang kedua adalah magnesium alloy. Magnesium alloy memiliki densitas yang paling kecil dibandingkan paduan-paduan logam yang lain, yaitu 1,7 gram per sentimeter kubik atau 1,7 kg per liter. Biasanya digunakan untuk, kalau aluminium adalah bagian dari pesawat terbang, kalau magnesium ini beneran dari untuk bangkai pesawat terbangnya ya, bangkai pesawat terbangnya dan misil. Itu nanti kita pakai di sini. Kenapa kita pakai misil untuk magnesium alloy untuk misil? Karena dia gampang menyala begitu ya, gampang menyala, dia memiliki titik api yang lumayan cukup rendah dibandingkan yang lain. Lalu selanjutnya, kelompok selanjutnya adalah titanium alloy atau Ti alloy. Untuk Ti alloy dia memiliki relatif juga nih densitasnya relatif rendah, sekitar 4,5 kg per liter. Nah, biasanya Ti alloy dia reaktif gitu, sifat umumnya adalah reaktif pada suhu tinggi. Maka biasanya Ti alloy ini digunakan untuk titanium alloy digunakan untuk aplikasi-aplikasi pesawat ulang-alik ke luar angkasa begitu teman-teman. Selanjutnya yang sering kita lihat adalah Cu alloy atau tembaga, paduan tembaga. Paduan tembaga biasanya kita gunakan untuk perhiasan, kemudian untuk alat-alat seperti obeng baut gitu-gitu ya, Dik.
jadi more kayak gitu-gitu masuknya di sini. Jadi ada kuningan, ada perunggu, ada juga paduan Cu dan berium. Gitu. Dan satu lagi, dua lagi untuk kelompok non ferrous alloy, yaitu yang selanjutnya adalah logam mulia atau noble metal. Kenapa noble metal? Karena dia memiliki sifat yang tahan terhadap karat, gitu ya, tahan terhadap karat dan tahan terhadap oksidasi. Apa saja logam mulia itu, yaitu emas, perak, dan platina, gitu ya. Ag, Au, dan Pt untuk kelompok logam mulianya. Sedangkan ada satu lagi yaitu refraktori, logam refraktori. Logam refraktori ini memiliki ciri-ciri memiliki titik leleh yang sangat tinggi, begitu ya, memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Antara lain Mb, Mo, molybdium, W, tungsten, dan Ta. Gitu. Ini adalah kelompok utama untuk non-ferrous alloy yang biasanya dipakai di industri material. Oke, itu untuk kelompok dari non-ferrous dan ferrous alloy. Kita sekarang beranjak masuk ke bagaimana caranya kita membuat, gitu ya, atau bagaimana caranya kita melakukan fabrikasi terhadap logam-logam ini, baik itu ferrous alloy atau non ferrous alloy, baik itu cast iron, baik itu steel atau baik itu titanium alloy, Mg alloy, Cu alloy, dan lain sebagainya. Secara kelompok begitu, akan ada dua fabrikasi yang kita akan sering pakai untuk membuat logam, yaitu yang pertama kita sebut dengan hot working atau pengerjaan dengan treatment suhu, dan yang kedua adalah cold working atau teknik pengerjaan atau teknik fabrikasi yang tidak menggunakan suhu. Secara pengertian, kalau hot working intinya kita manipulasi suhunya agar terjadi proses deformasi terhadap struktur ikatan logam antara paduan tersebut, sehingga karena adanya deformasi di suhu, maka otomatis deformasinya sangat besar, begitu ya. Jadi mungkin yang awalnya Fe dia keras, kita tambahkan paduan logam yang lain seperti Nu, Zn, Al, ternyata dia jauh lebih elongasinya jauh lebih tinggi, begitu. Jadi hot working memungkinkan terjadi deformasi yang cukup besar. Tetapi kalau cold working, suhu memang sama-sama ditreatment dengan secara suhu sih untuk baik itu hot working sampai cold working. Kalau hot working ini sampai titik lelehnya atau di atas suhu rekristalisasinya. Tetapi kalau untuk cold working kita menggunakan suhu di bawah suhu rekristalisasinya. Jadi cukup cairkan saja, terus habis itu kita tidak sampai dipanaskan terlalu tinggi begitu untuk suhu rekristalisasinya. Nah, apa sebabnya? Apa yang menjadi cold working ini? Nanti akan terjadi deformasi yang cukup kecil dibandingkan yang lain, sehingga akan terjadi proses pengerasan yang cukup signifikan untuk di cold working, sehingga masih sifat terkait dengan elongasi, terkait dengan strength-nya atau kekuatannya pun akan juga masih nempel di besi. Tetapi kalau misal kita pakai hot working, sifat terkait dengan kekuatan pun bisa jadi untuk itu hilang, karena deformasinya sangat besar terjadi kalau misal kita gunakan hot working. Oke. Nah, itu untuk gimana cara prosesnya. Nah, kemudian secara fabrikasi tekniknya gitu ya, teknisnya ada 3 begitu, ada 3 untuk pembuatan logam. Yang pertama adalah forming, yang kedua casting, dicairkan, kemudian yang ketiga adalah miscellaneous atau lain-lain yang tidak termasuk dalam forming atau casting. Nah, kalau forming pada dasarnya ini adalah pengerjaan dengan cold working, supaya itu teman-teman jadi
besinya ini kita panaskan atau paduan logamnya ini kita akan panaskan, tetapi tidak sampai leleh seutuhnya. Dia hanya menyala, kemudian karena kecenderungan logam itu kalau menyala atau ada di bawah suhu kristalnya, dia akan lebih mudah terbentuk, lebih mudah dibentuk begitu ya. Nah, proses inilah yang dimanfaatkan di proses forming. Nah, untuk forming sendiri berdasarkan cara teknik untuk memprosesnya itu nanti kita akan bagi menjadi 4 hal, yaitu forging, kemudian drawing, rolling, dan extrusion. Untuk rolling dulu, jadi kalau rolling pada dasarnya nanti kita akan tambahkan, jadi kita akan lelehkan dulu Pak logamnya sampai dia nggak leleh banget, tentu ya, hanya cukup menyala. Kemudian pada saat dia menyala kita akan roll, gitu teman-teman. Kita akan roll sehingga yang awalnya memiliki diameter sekian akan jauh lebih kecil diameternya. Jadi fungsi untuk roll ini adalah untuk memperkecil diameter. Karena diameternya kecil, maka otomatis luas permukaannya pun juga akan lebih kecil. Aplikasi untuk rolling ini digunakan untuk bikin rel kereta api, untuk bikin plat besi, kemudian bingkai kaca, dan sebagainya. Intinya yang tipis-tipis itu ya sifatnya. Itu untuk rolling. Kemudian yang kedua adalah untuk drawing. Nah, untuk drawing di sini hampir mirip dengan roll, tapi kalau roll ini kan jelas dia lingkaran ya, untuk cetakannya adalah lingkaran yang berputar begitu. Tetapi kalau drawing ini dia sudah cetakannya ini tidak melulu melingkar begitu teman-teman. Jadi tergantung outputan yang kita inginkan itu tuh bentuknya seperti apa. Kita sebut dengan itu drawing. Dari di sini adalah hasil alat cetaknya. Itu sudah kita buat sedemikian rupa sehingga mungkin strukturnya akan berbeda deh. Jadi di sini mungkin kita buat dia bergerigi sehingga nanti di sini besinya pun juga akan ikut bergerigi. Ini biasanya digunakan untuk tali temali yang besi atau sesuatu struktur besi yang bertekstur. Biasanya kita pakai drawing ini untuk alatnya. Oke, selanjutnya adalah forging. Istilah untuk forging bisa hammering atau stamping. Intinya kalau di stamping ya kayak teman-teman nyetempel begitu, jadi kita akan cetak di suatu cetakan yang sudah fix begitu, maka caranya adalah kita siapkan paduan logamnya, kita sudah panaskan, sudah nyalakan paduan logamnya, kemudian kita masukkan ke cetakan, kita tutup di cetakan itu dengan gaya begitu ya. Setelah itu kita lepas cetakannya sehingga nanti akan membentuk cetakan yang kita inginkan. Ini hampir mirip untuk bikin proses keramik nanti insya Allah setelah UTS ya, kita akan bahas ini lebih lanjut. Lalu sifat forming yang selanjutnya adalah extrusion atau ekstruksi. Ekstruksi di sini kita pakai caranya hampir mirip begitu teman-teman. Kalau di roll di sini kan gayanya cetakannya begitu, cetakannya kita hanya gerakkan ke dalam, kegeserkan, kita kan cukup geserkan ke kanan, kita ini juga geserkan ke kanan begitu. Tapi kalau ekstruksi kita tambahkan gaya dorong agar lebih mudah. Jadi kalau di sini kan yang bergerak untuk maju itu adalah cetakannya, Tetapi kalau ekstruksi yang bergerak itu nanti adalah bahannya. Jadi caranya kita tambahkan di sini sudah ada besi atau paduan logam yang sudah menyala, kita taruh. Ini mungkin agak sedikit leleh, tetapi tidak terlalu leleh, tidak seperti casting nanti. Sedikit leleh, kemudian kita dorong dengan menggunakan gaya. Nah, di sini sudah ada cetakannya. Jadi proses deekstruksinya ketemu sehingga nanti di sini outputannya juga biasanya sih memang silinder gitu ya. Silinder, balok dengan tebal tertentu.
Begitu, selanjutnya adalah casting. Nah, kalau casting ini benar-benar teman-teman harus lelehkan sempurna dulu. Lelehkan sempurna dulu untuk logamnya, kemudian nanti dicetak di berbagai macam jenis cetakannya. Nanti ada sand casting dan lain sebagainya. Nah, kemudian biasanya casting ini memang sering dipakai teman-teman, khususnya jika semisal kelompok dari logam ini adalah cast iron tadi, yang memiliki kandungan karbon yang lumayan cukup tinggi ya dibandingkan yang steel tadi, sekitar 1,4 sampai sekitar 3 sampai 1,4 sampai 3% tadi. Nah, karena casting ini cukup sederhana karena teman-teman hanya memanaskan panaskan logam hingga suhu lelehnya dan cukup treatment suhu saja sehingga akan berdampak kepada biayanya. Biaya operasi fabrikasinya untuk casting itu memang jauh lebih murah dibandingkan forming tadi, apalagi kalau misal terhadap ekstruksi tadi kita memerlukan tambahan gaya eksternal sehingga energinya pun juga semakin tinggi. Gitu. Nah, di sisi lain castingnya juga sering dipakai karena kita bisa dengan mudah membuat cetakannya begitu, dengan mudah untuk membuat cetakannya lebih variasi dibandingkan sisi dari forming tadi. Kalau forming kan mungkin outputannya sepertinya hanya kita bisa variasi di forging ini. Tapi kalau forging akan berdampak kepada di sini ada limbah logam yang mungkin tidak akan terbentuk sempurna. Tetapi kalau casting semuanya nanti akan terbentuk sesuai dengan cetakannya. Gitu. Nah, karena casting di sini nanti pada dasarnya seperti sand casting begitu, kita akan lelehkan. Ini adalah yang dipakai untuk industri pengecoran logam biasanya di industri di Klaten dan di lain sebagainya. Modelnya adalah pakai sand casting secara spesifik gitu. Nanti semua paduan logam yang ingin kita campur, kita lelehkan dulu sesuhu lelehnya, benar-benar leleh. Kemudian besi yang leleh itu, logam yang leleh itu kita masukkan ke dalam cetakan pasir, begitu, di dalam cetakan pasir. Udah deh, nanti kita akan tunggu sampai beberapa jam agar nanti logamnya ini akan mengeras dengan sendirinya, lalu kemudian pasirnya kita akan angkat. Jadilah nanti logam yang kita inginkan. Gitu. Kenapa biasanya kita pakai sand casting kita pakai pasir untuk proses casting karena karena pasir ini memiliki kecenderungan memiliki titik leleh yang jauh lebih tinggi dibandingkan logam, sehingga dia akan berfungsi untuk menyerap panas dari logam tersebut, sehingga nanti dia akan lebih mudah untuk leleh dan lebih mudah untuk mengerasnya. Gitu. Jadi ada sebutannya investment casting, ada sand casting, dan die casting, dan continuous casting. Jadi seolah seperti itu teman-teman. Jadi kita intinya bedanya antara forming sama casting. Kalau casting full kita moltenkan dulu, kita lelehkan dulu semua logamnya. Tetapi kalau forming kita cukup nyalakan saja logamnya, tidak perlu sampai dilelehkan sempurna. Sehingga untuk model casting ada sand casting, investment casting, die casting, dan continuous casting. Jadi kalau continuous casting kita alirkan. Nah, lama-kelamaan di paling pojok sini nanti akan ada proses pengerasan. Jadi solidified begitu nanti padatannya. Ini contoh sederhana untuk mold continuous casting. Jadi moldingnya di sini kita alirkan biasanya ini sudah ada conveyornya, sudah ada pendinginnya. Nanti lama-kelamaan dia bakalan lebih keras dan mengeras sampai ujung sini. Gitu deh. Oke, selanjutnya adalah yang lain-lain. Jadi di sini tidak termasuk
dilelehkan sempurna, juga tidak dibentuk sedemikian rupa begitu. Adalah yang pertama adalah powder metalurgi. Coba nanti teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Jadi intinya kalau powder metalurgi kita akan kontakkan begitu. Kita akan kontakkan antar logam dengan panas yang kita akan berikan tekanan dari atas sehingga akan terjadi proses difusi gitu ya, difusi antar logam sehingga nanti akan membentuk paduan logam yang jauh lebih densify atau lebih keras begitu, lebih keras dan lebih kuat strukturnya. Itu adalah powder metalurgi. Selanjutnya adalah welding. Kalau welding ini kita las saja sih, jadi kita akan gabungkan antara satu logam dengan logam yang lain dengan cara kita lelehkan permukaannya yang berkontak gitu. Bagian satu, bagian dua kita panaskan. Nanti setelah dingin nanti dia akan jadi satu. Pada dasarnya welding ini adalah ngelas biasa. Kalau las kan teman-teman tinggal punya satu batang dengan batang yang lain, kita letakkan dulu, kita panaskan di sini, nanti leleh, akhirnya nanti dia akan gabung sendiri. Itu adalah welding. Lalu ada juga tipe dari annealing. Kalau annealing ini adalah tipe membiarkan tadi ya. Jadi proses membiarkan zat cair padat logam cair ini menjadi padat. Di sini nanti prosesnya adalah disebut dengan proses annealing. Nah, proses annealing biasanya digunakan untuk membentuk. Jadi pembentukan sifat fisis paduan logam yang baru ini terdiri, kita akan bisa lihat atau bisa kontrol dari tipe-tipe annealingnya. Yang pertama ada yang disebut dengan stress relief annealing. Jadi kalau stress relief annealing ini difungsikan untuk menghilangkan deformasi plastik, menghilangkan pendinginan yang tidak seragam, dan menginginkan transfer fase yang signifikan begitu. Lalu yang selanjutnya adalah proses annealing di sini untuk menghilangkan efek dari cold working-nya tadi. Seperti itu teman-teman, untuk annealing pada dasarnya dia hanya mendinginkan suhu begitu ya. Kita akan panaskan suhu logam sampai suhu annealingnya, kemudian didinginkan secara perlahan. Itu disebut dengan annealing. Begitu. Insya Allah itu untuk prosesnya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di Kalister tentang jenis-jenis dari annealing, hardenability, kemudian forging, casting, dan powder metalurgi. Di sini kita akan ketemu lagi di proses diagram fase yang cukup perlu gitu ya, cukup perlu untuk teman-teman selaku calon sarjana teknik kimia untuk bisa membaca dari suatu diagram fase jika misal besok teman-teman bekerja di industri material. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.